bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam dan dicap sebagai seorang kafir. Namun berbeda dengan kemunafikan kecil yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dalam Islam, hatinya masih tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nur wa anzala awwala ayatil Qur'anil Karim ala jabali nur wa anzala Taurah ala jabali tur fi kitabi mastur. Walhamdulillahilladzi ja'ala dzulumati wan nur sholatan wa salaman daiman wa mutalaziman ala habibinal mahbub wa qurrati a'yuninal a'dham sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk merasakan kehidupan ini dan menjalankan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zamannya terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Rekan-rekan sekalian, memang dunia ini seperti panggung sandiwara. Setiap orang memiliki peranannya untuk berlakon di panggung sandiwara. Namun tak sedikit dari mereka yang bergonta-ganti karakter memiliki lebih dari satu karakter. Hingga tak ada orang yang tahu karakter seperti apa mereka sebenarnya. Tak ada yang salah, kita pasti sering melakukan hal itu. Namun, tahukah kalian bahwa sifat yang demikian adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah itu? Sifat munafik. Ada dua tipe munafik. Yang pertama, munafik besar, dan yang kedua, munafik kecil. Munafik besar adalah ia yang menunjukkan keislaman dan menutupi kekufuran. Sedangkan munafik kecil atau munafik asghar, menurut Imam Hasan Al-Basri mengatakan, berbeda antara lisan dan hati, berbeda antara yang masuk dan keluar, dan berbeda antara yang nampak dan tersembunyi. Ada sebuah kisah yang semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, yaitu kisah Abdullah bin Ubay. Ia adalah calon pemimpin penguasa kota Madinah. Namun ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, malah beliaulah yang menjadi penguasa kota Madinah. Semakin bertambah bencilah Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah. Mengapa? Karena dengan datangnya Rasulullah menghalangi dia untuk bisa menjadi penguasa kota Madinah. Lantas, apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay? Ketika bersama Rasul, dia beriman, dia menjadi Islam, dia melakukan kegiatannya seperti seorang muslim lainnya. Namun, ketika dia tidak bersama dengan Rasul, hanya sumpah serapah yang keluar dari mulut Abdullah bin Ubay. Suatu hari Abdullah bin Ubay menderita sakit dan meninggal dunia. Lantas sang putra menghadap kepada Rasul, meminta kain kafan dan menyolati ayahandanya. Lantas Rasul pun melakukan seperti apa yang diperintahkan atau apa yang diinginkan oleh sang putra. Dan dari sinilah surat At-Taubah ayat 84 diturunkan oleh Allah yang isinya untuk tidak menyolati orang kafir. Mengapa demikian? Contoh kisah Abdullah bin Ubay merupakan salah satu contoh kemunafikan besar. Mengapa dikatakan kemunafikan besar? Karena kemunafikan ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam dan dicap sebagai seorang kafir. Namun berbeda dengan kemunafikan kecil yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dalam Islam, hatinya masih tetap menjadi seorang muslim. Meskipun terdapat ciri-ciri kemunafikan di dalam dirinya. Ingat, Allah Maha mengetahui setiap hati manusia. Lantas, apakah sama kemunafikan di zaman Rasul dan di zaman sekarang? Menurut Huzaifah ibnul Yaman mengatakan bahwa kemunafikan di zaman Rasul dan di zaman sekarang ini lebih jelek daripada kemunafikan yang terjadi di zaman Rasul. Mengapa demikian? Karena pada waktu di zaman Rasul kemunafikan itu ditutupi, sedangkan di zaman sekarang kemunafikan itu terang-terangan. Lantas, apa saja tanda-tanda seseorang itu dikatakan sebagai seorang munafik? Yang pertama, tidak amanah dan tidak menepati janji. Dari hadis Abu Hurairah mengatakan, ciri-ciri orang munafik apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Yang kedua, malas-malasan melakukan ibadah. Menurut orang-orang munafik,
melakukan sholat 5 waktu adalah sebuah perbuatan yang paling berat. Karena bisa jadi orang munafik itu ketika sholat di luar riya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, atau melakukan sholat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan yang ketiga, pintar berkata bijak namun melakukan kemungkaran. Pasti setiap orang pernah melakukan hal demikian. Pandai mengomentari, bisa memberikan solusi, bisa memberikan masukan, tapi seakan-akan kita tertampar dengan kata-kata kita sendiri. Orang lain aja bisa melakukannya, sedangkan diri kita hanya bisa memberikan melalui kata-kata tanpa pernah bisa melakukannya. Dan yang keempat adalah malas untuk melakukan sholat isya dan sholat subuh. Mengapa harus kedua sholat ini? Karena sholat isya adalah waktu untuk beristirahat, dan sholat subuh adalah waktu untuk terlelap dalam tertidur. Rekan-rekan sekalian, memang manusia ada bukan untuk menyamai ketaatan malaikat. Memang hadirnya manusia bukan untuk melakukan kebejatan perilaku setan, tapi adanya manusia hanya untuk tujuan satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang suci di dunia ini, tak ada makhluk yang dikatakan suci di dunia ini kecuali Nabi Muhammad yang sudah terjaga dari dosa. Kita bukan Tuhan yang bisa menghakimi. Kita bukan makhluk sempurna yang bisa mencaci maki, yang seenaknya bisa mencaci maki. Memang kita selalu melakukan kesalahan dan berbuat dosa, tapi bukankah kematian itu sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan? Oleh sebab itu, kita tak ada yang tahu amal mana yang akan membawa kita dan menghantarkan kita pada happy ending di akhirat kelak. Jadi, kikislah kemunafikan dengan cara terus berbuat kebaikan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.